Irban Putra Sidit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman semua. Saya menghormati semua pendapat yang ada dan semua rasional semua. Saya mohon maaf ke Pak Masinton, mungkin pendapat saya ada yang berbeda atau bagaimana. Pak Saur, Pak Denin Rayana, Pak Saud, mungkin ada saya berbeda, itu karena kekeliruan saya saja mungkin. Tapi penting juga orang keliru itu sebagai bunga rampai sebuah sejarah pemikiran. Jadi begini, saya bisa memahami pemikiran teman-teman aktivis anti korupsi bahwa percayakanlah kepada KPK pemberantasan korupsi ini. Begitu kira-kira yang saya tangkap. Enggak ada lagi institusi lain. Percayakanlah KPK dengan segala otoritas yang dimiliki sejak 2002 itu. Kita akan berantas korupsi semuanya. Kita akan tangkapin semua koruptor. Tidak pandang bulu siapapun. Oleh kelompok partai politik di parlemen, termasuk dengan presiden di pemerintahan, mengatakan bahwa kita sudah berikan kepercayaan itu hampir 20 tahun. Tapi nyatanya apa? Tidak bisa KPK sendiri. Kalian harus bersinergi sama lembaga-lembaga lainnya. Kita bangun sama-sama. Sebab korupsi ini kami juga korbannya, kata partai politik itu. Kami aja partai politik terbesar, dipalakin juga, mungkin begitu. Mungkin begitu yang dia rasakan. Kami ini partai politik berhubungan sama negara, ternyata tidak simpel juga. Meski kami menguasai kekuasaan presiden, meski kami menguasai kekuasaan DPR, tidak mudah juga. Hak yang kami perjuangkan melalui mekanisme konstitusional, setengah mati juga dieksekusi. Berapa banyak warga negara di luar sana menggugat ke pengadilan dan dikabulkan oleh pengadilan. Negara harus ganti rugi. Eksekusinya susah. Padahal pengadilan sudah memberikan hak kepada dia. Berapa banyak warga negara yang kemudian meminta mengurus kepada negara untuk pemenuhan haknya. Ternyata tidak mudah berhubungan sama negara ini. Hanya minta surat keterangan terdaftar saja, itu ribetnya bukan main. Enggak minta surat keterangan senjata api, boleh memiliki senjata api. Ribetnya bukan main. Kita semua korban terhadap korupsi ini. Maka kemudian desain politiknya kemudian dia berubah. Oleh teman-teman mungkin bilang enggak begitu, tetap aja seperti ini. Oleh negara mengatakan kita ubah ini. Kenapa? Karena ada masih ruang-ruang gelap, ruang-ruang temaram ketika orang berhubungan sama negara, yang kemudian disitulah mulai oknum-oknum negara itu bermain. Bagaimana caranya kita mempercayai, kata lembaga partai politik? Kamu nggak bisa KPK sendiri. Diserahkan tanggung jawab. Kita percaya kalian orang berintegritas semua. Semangatnya oke, tapi tidak mudah. Bisa-bisa kalian menangkap orang yang tiap hari bareng sama kalian memperjuangkan anti korupsi. Bareng sama kalian untuk memperjuangkan caleg-caleg mantan koruptor tidak boleh menjadi caleg. Bisa-bisa kalian akan nangkap orang itu. Kejadian juga. Tidak mudah ini. Desain politik kemudian dia ubah di situ. Keinginan teman-teman saya bisa paham, benar juga. Tapi keinginan juga dengan parlemen, benar juga di situ. Nah, pada konteks itu maka saya ingin mengatakan bahwa ada ruang-ruang gelap. Ketika pemenuhan hak-hak warga negara itu ternyata sulit dipenuhi oleh negara. Padahal itu hak warga negara itu sudah dia peroleh dengan sedemikian rupa. Dalam kasus PDIP ini, saya pun juga mulai bertanya-tanya. Ketika konferensi pers pertama, kok diceritakan kasus ini bermula ketika PDIP
mengajukan gugatan judicial review di Mahkamah Agung. Apa salahnya PDIP mengajukan gugatan judicial review di Mahkamah Agung? Enggak ada yang salah di situ. Itu bukan kejahatan, tapi kenapa mulai dicerita dari situ? Kenapa tidak dimulai cerita bahwa ini dimulai ketika ada hubungan dari penyelenggara negara menelpon ini untuk meminta duit? Kenapa mulai dicerita seperti itu? Ada apa ini? Apa gugatan itu? Saya mencoba juga baca gugatan-gugatan itu. Saya berpikiran sama dengan teman-teman. Oh, ini gugatan tentang penetapan calon terpilih. Loh, itu kan sudah jelas di undang-undang. Kenapa digugat lagi? Lalu pertanyaan saya juga jawab sendiri. Di konstitusi itu banyak sekali yang jelas digugat lagi juga. Sudah jelas bahwa perolehan suara terbanyak pemilihan presiden itu harus menyebar di lebih dari 50% provinsi dan minimal di setiap 20%. Itu udah jelas di konstitusi. Kalau tidak ada yang mencapai itu, putar lagi kedua. Tapi diuji pasal itu, Mahkamah Konstitusi bilang kalau dua pasangan calon langsung aja nggak usah ada penyebaran. Diuji. Dan ada lagi berapa pasal yang clear. Saya pun mulai, apakah ini konstruksinya seperti itu? Saya coba baca juga putusan yang disebut oleh KPK bahwa dimulai dari sini. Saya baca putusan itu, Pak, baik. Saya juga satu kali baca, apa ini? Gitu. Tapi pengalaman saya dengan partai politik di parlemen ini, biasanya pasti dia punya dasar argumentasi untuk melakukan sesuatu. Saya baca ulang lagi satu kali lagi di situ. Oh, mulai ketemu jawabannya. Dia ini tidak memperjuangkan tentang penetapan calon terpilih. Kalau penetapan calon terpilih, itu sudah clear suara terbanyak. Yang dia perjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah perolehan suara terbanyak. Nah, sebelum penetapan calon terpilih ini, ada rezim perolehan suara, ada rezim perolehan kursi, ada rezim penetapan calon terpilih, kan gitu kan? Ada rezim di situ. Yang dia perjuangkan adalah perolehan suara. Oleh PKPU mengatakan bahwa kalau calonnya meninggal pada saat dia rekapitulasi, ditemukan di situ atau sebelum rekapitulasi, PKPU ini mengatakan bahwa suaranya langsung milik partai politik. Begitu kan Pak Ubaid kan? Tidak keliru PKPU ini, Pak. Tidak keliru. Awalnya juga saya baca tidak keliru di situ. Tapi kemudian ada kebutuhan, ada keadaan yang ternyata mungkin pembentuk undang-undang juga tidak sampai pikirannya di situ. Yang kemudian dialami oleh partai politik PDI Perjuangan. Dan yang menguji ini adalah Megawati Soekarno Putri yang mengajukan beserta Sekretaris Jenderal. Pengalaman saya, tidak mudah bagi orang sebesar Megawati Soekarno Putri menandatangani untuk menggugat ke pengadilan. Tidak mudah itu. Itu pasti ada kepentingan partai politik besar di situ. Kepentingan institusi besar partai politik. Dan ini pernah dilakukan juga kalau tidak salah di Mahkamah Konstitusi 2014. Karena risikonya kalau punya nama besar menggugat kemudian kalah, enggak enak juga itu, Pak. Tetapi ini dilakukan. Padahal kan kalau ada kekosongan hukum, ada kekosongan undang-undang. Sebagai pemegang suara partai politik pemenang pemilu, kursi presiden, pemegang kekuasaan pemerintahan, dia kuasai, DPR-nya dia kuasai, suruh saja presiden keluarin perpu kalau ada kebutuhan hukumnya. Tapi itu tidak dilakukan, Pak Karni. Mungkin presiden bilang, nanti tidak ada kegentingan memaksa, kan tidak ada. Ya, bisa aja juga bilang, oh pakai hak subjektif presiden, itu kan banyak pakar bilang hak subjektif boleh, kegentingan memaksa udah. Itu adalah bagian dari hak subjektif presiden aja. Toh sekarang banyak orang meminta perpu, keluarin aja perpu ini, seperti itu. Tapi tidak mau, tidak dilakukan itu.
memilih jalur yang berliku tuh ke pengadilan. Nah, sebelum saya sampai ke situ, pengadilan ini adalah barang penting dalam negara demokrasi konstitusional. Dulu kekuasaan singkatnya ada pada satu tangan. Satu tangan inilah yang kemudian dia yang membuat aturan, dia yang melaksanakan, dia juga yang menilai apakah itu tindakannya itu benar atau tidak. Tapi kemudian gelombang demokrasi muncul, maka kemudian satu tangan ini dipecahlah ini menjadi berbagai macam, muncullah daulat rakyat, daulat negara yang diwakili oleh kekuasaan pemerintahan, kemudian masih ada sisanya daulat Tuhan. Daulat Tuhan inilah yang kemudian dalam sistem negara demokrasi kita lekatkan kepada kekuasaan kehakiman. Makanya kita mengatakan hakim itu wakil Tuhan. Ada titah-titah Tuhan, ada firman-firman Tuhan dalam putusannya. Ketika ada konflik peraturan yang dibuat oleh daulat rakyat, antara daulat rakyat termasuk dengan daulat negara, maka putusan akhirnya itu ada pada putusan daulat Tuhan. Makanya kemudian putusan pengadilan itu berlaku prinsip res judicata pro veritate habetur. Kita secara akademik banyak sekali putusan pengadilan kita tidak sependapat. Tapi dalam konteks negara hukum tidak bisa begitu. Ketika kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal pemenang Pilpres, masih banyak warga negara penasaran. Kok begini doang ini pemilu ini? Kok masa hanya kalkulatif angka? Kan harusnya kualitas pemilu ini juga diuji. Harusnya jangan lantik dulu presidennya. Tidak bisa sampai di situ. Litis finire oportet. Pada titik tertentu kekuasaan kehakiman bicara, maka semua lembaga negara harus menghormati itu. Singkatnya adalah PDI Perjuangan sudah melakukan judicial review. Dia mengatakan, bagaimana dengan saya tidak minta, saya tidak ingin, ini sketsa yang saya baca ya Pak. Jadi PDI Perjuangan itu tidak minta pertimbangan, mengajukan judicial review di Mahkamah Agung dan keluar putusan Mahkamah Agung. Dan itu kalau tidak salah Juli sebelum penetapan calon terpilih. Jadi ini bukan rezim PAW. Dia meminta begini, tolong dong itu PKPU yang mengatakan bahwa perolehan suara calon yang meninggal itu jangan otomatis ke kami. Karena PKPU itu begitu Pak. Karena kalau otomatis ke kami, ke partai politik, maka otomatis perolehan suara terbanyak itu akan dihitung oleh KPU yang keduanya. Perolehan suara terbanyak di situ. Karena suara partai politik ini lari ke kami. Suara orang meninggal itu lari ke kami. Kami mau suara itu hitung aja buat dia. Orang yang meninggal itu. Ketika dihitung buat dia, maka perolehan suara terbanyak tetap kepada orang yang meninggal itu. Lalu kan KPU tidak bisa menetapkan orang meninggal. Lalu PDI Perjuangan mengatakan bahwa dia datanglah menghadap kepada institusi namanya daulat Tuhan, kekuasaan kehakiman. Ini bertentangan sama undang-undang pemilu kalau tidak salah. Dia mengatakan begini, kan yang menyeleksi calon-calon dan bakal calon itu kan kami partai politik. Dan kami pula partai politik oleh konstitusi dan undang-undang ini adalah peserta pemilu. Hanya pada kasus orang meninggal ini, saya minta bahwa suaranya jangan dihitung kepada kami. Karena kalau ke kami bisa jomplang, bisa kami ke partai politik 250.000 suara. Calonnya hanya 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Tiba-tiba yang 5.000 ini naik. Gitu. Maka dia bilang, hitunglah tetap kepada calon yang meninggal itu. Kalau tidak salah 150.000 suaranya. Berapa? Yang meninggal nih. Yang meninggal kan ini. Hitunglah tetap sama calon itu. Jangan langsung ke kami. Lalu kan kemudian muncul pertanyaan. Siapa yang suara terbanyak? Kita belum bicara tentang calon terpilih. Oleh partai politik mengatakan bahwa khusus calon yang meninggal ini, itu berikanlah kewenangan kepada kami, kepada partai politik yang mendistribusikan berdasarkan kader terbaik yang kami anggap. Gitu. Oleh Mahkamah Agung
Dikabulkan gugatan ini, Pak. Dikabulkan gugatan ini. Sepakat atau tidak sepakat, banyak argumen untuk mengatakan tidak sepakat, banyak pula argumen untuk mengatakan sepakat. Tapi yang pasti res judicata, dia adalah putusan itu harus dianggap benar dan harus dihormati. Tidak bisa lagi kita penyelenggara negara untuk mengatakan ini bertentangan sama undang-undang. Enggak bisa lagi begitu. Enggak bisa lagi seperti itu. Karena daulat Tuhan sudah menorehkan titahnya di situ. Bahwa ini seperti ini. Tentang perolehan suara terbanyak itu adalah diskresi partai politik. Sampai di situ saja. Maka seharusnya bayangan saya adalah mungkin dieksekusi putusan ini yang terhambat antara pemohon dan termohon. Cara mengeksekusinya, bayangan saya di situ. Sehingga ketika cara mengeksekusi, karena negara ini mempersulit kita, bisa karena orang itu memang mau mempersulit untuk pemenuhan hak kita. Bisa juga karena dia tidak tahu cara melakukan pemenuhan itu. Bisa juga pemikirannya tidak begitu. Nah, dalam konteks seperti ini, bayangan saya adalah kewenangan partai politik yang diberikan oleh, yang bukan diberikan, yang ditulis dalam putusan Mahkamah Agung itu adalah sebatas siapa yang memperoleh suara terbanyak. Oleh Mahkamah Agung mengatakan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Artinya begini. Bukan kamu partai politik menetapkan calon terpilih, tapi kamu hanya saya berikan kewenangan mendistribusikan suara. Makanya permohonan untuk bilang perintahkan KPU untuk menetapkan calon itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, tetapi pada konteks ini putusan Mahkamah tetap harus menjadi rujukan oleh penyelenggara negara KPU. KPU kemudian harusnya bertanya, ini kami tidak bisa tetapkan nih, karena ini meninggal. Dibuatlah seharusnya ditandatangani oleh ketua dan sekjen berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa perolehan suara ini, suara yang tadinya meninggal ini dia distribusikan misalnya ke B, C, D, siapa. Setelah itu keluarlah, oh ternyata perolehan suara terbanyaknya ini. Inilah yang seharusnya ditetapkan oleh KPU. Tapi kemudian ini tidak terjadi sampai ke sana. Keburu kemudian terjadi peristiwa karena ada ruang gelap dalam pengurusan hak warga negara. Ini menjadi penting menurut saya adalah penting bagi partai politik. Saya pertama mengenal partai politik itu tahun 96 peristiwa 27 Juli. Pak. Itu. Ketika itu PDI Perjuangan adalah partai, bukan partai besar seperti sekarang. Tetapi partai ini memperjuangkan haknya untuk melawan, memperjuangkan haknya dan berani melawan kekuasaan. Pada ketika itu 20 tahun lalu saya berpikir, partai seperti ini, partai yang harus hidup terus. Dia harus bisa melawan kesewenang-wenangan. Kalau dia sendiri tidak bisa melawan kesewenang-wenangan kekuasaan, maka kita juga rakyat bagaimana bisa percaya kepada institusi partai politik? Waktu dokter udah habis. Kalau dia sendiri yang tidak melaksanakan itu. Pada prinsipnya saya mau mengatakan begini Pak Karni, bahwa ke depan ruang-ruang gelap ketika negara mau melakukan pemenuhan hak warga negara, jangan dipersulit. Karena ketika dia dipersulit, maka disitulah kemudian potensi korupsi itu terjadi. Siapapun akan tergoda untuk itu. Nah, saya menutup, saya ingat hadis riwayat Muslim. Aisyah pernah bercerita kepada, dia mendengar Rasulullah berdoa. Barang siapa yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan umatku, dan kemudian dia mempersulit pemenuhan haknya, maka persulitlah juga hidupnya. Dan barang siapa mempermudah, pemimpin yang mempermudah pemenuhan hak-hak umatku, maka permudahlah hidupnya. Dalam riwayat lain dibacakan, riwayat lain berbunyi seperti ini, bahwa barang siapa yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan umatku dan dia mempersulit umatku, maka bahlatullahi padanya. Sahabat kemudian bertanya, apa itu bahlatullahi? Laknat Allah. Saya kira itu saja Pak Karni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ada yang perlu dijawab. Itu kuliah tata negara dia kasih itu. Apa? Karena waktu kita udah malam sekali nih. Pertama, kalau tadi memang awalnya soal penetapan calon terpilih, tetapi surat terakhir dari partai tersebut murni bunyinya adalah penggantian antar waktu. Clear di situ. Oke, jadi surat ketiga yang diterima oleh KPU adalah permohonan penggantian antar waktu. Clear. Yang kedua, peraturan KPU proses penyusunannya melalui konsultasi di DPR dan pemerintah. Oke, DPR di sana ada wakil-wakil dari partai politik. Lalu kemudian partai-partai politik itu terlibat di dalam proses penyusunan peraturan KPU ini. Lalu partai politik ada yang tidak puas terhadap peraturan KPU ini lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Ini bagaimana legal standingnya? Karena dia ikut punya kontribusi di dalam menyusun peraturan KPU ini, tetapi lalu kemudian menggugat ke Mahkamah Agung. Coba teman-teman yang ahli tata negara silahkan menjawabnya. Terima kasih. Saya bisa ini Bang Karne. Ya, yang ahli tata negara aja. Coba Indra bisa jawab. Anggota DPR karena pernah membahas satu peraturan dan kemudian menguji di MK, itu memang pasti berbeda pendapat. Tapi di Mahkamah Konstitusi sendiri pernah legal standing anggota DPR itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada saat mereka maju menguji satu peraturan perundang-undangan karena dianggap Anda sudah punya hak konstitusional di pembahasan di DPR, di parlemen. Sehingga pada saat maju di Mahkamah Konstitusi, putusan MK mengatakan tidak lagi punya legal standing. Itu satu jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau itu yang dianalogkan dengan bahwa itu sudah dikonsultasikan peraturan KPU-nya dengan DPR dan kemudian ada parpol di situ yang menguji apakah legal standing-nya hilang atau tidak, ya itu bisa jadi satu argumen. Tapi faktanya bahwa kemudian MA menerima juga argumen yang lain. Jadi memang hukum tata negara ini terutama dalam hal semacam itu pasti ada perbedaan pendapat, Pak. Baik, terima kasih.